Penertiban wilayah luar Batang Penjaringan Jakarta Utara saat ini tengah menjadi sorotan. Namun penertiban ini menimbulkan polemik dari berbagai pihak. Rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membangun wisata Bahari Sunda Kelapa dan turap guna mencegah air laut masuk ke darat. Namun apakah dengan mengorbankan warga dapat menjadi solusi bagi peruntukan kawasan? Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Talk to News yang malam hari ini kami hadirkan langsung dari Masjid Luar Batang di Penjaringan Jakarta Utara. Kami sudah berupaya untuk mengundang perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, mulai dari Wali Kota Jakarta Utara hingga Camat, namun kesemuanya berhalangan hadir bersama kami malam hari ini. Dan telah bergabung seorang narasumber lagi bersama saya malam hari ini, Pak Agus Dwi Warsono, kuasa hukum masyarakat Luar Batang dari kantor firma hukum Yusril Iza Mahendra. Selamat malam, Pak Agus. Malam. Pak Agus, untuk Luar Batang sendiri, update-nya sampai saat ini seperti apa? Apakah masih berupa surat pemberitahuan akan digusur, ataukah sudah beralih menjadi surat peringatan pertama? Untuk warga yang memberikan kuasa ke kami, yaitu RW 1, 2, dan 3, baru surat pemberitahuan. Dan kami, kuasa hukum dari warga RW 1, 2, dan 3 ini sudah menyampaikan surat ya, kepada Gubernur Pemprov DKI untuk melakukan musyawarah. Sebenarnya objek tanah mana yang dipermasalahkan oleh Pemda DKI Jakarta di Luar Batang ini, Pak Agus? Tidak jelas, justru itulah di dalam surat kami meminta untuk dilakukan musyawarah adalah menanyakan kepada Pemprov DKI, karena dia di dalam surat pemberitahuannya mengklaim ya, bahwa kawasan Luar Batang itu adalah aset ya, atau milik pemerintah Pemprov DKI, maka kami minta untuk mampu menunjukkan. Karena yang namanya aset atau milik ya, terkait dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara ataupun ICW 1928 ya, yang berlaku sebelumnya misalkan. Pasti ada legalitasnya ya, seperti itu. Harus ada gitu loh. Pertanyaannya mendasar gini, kapan Pemprov DKI menganggarkan dalam APBD-nya? Apakah warga di Luar Batang punya sertifikat? Punya. Justru itu kami sampaikan di dalam surat kami bahwa riwayat tanah dari kawasan Luar Batang ini tidak dapat dipisahkan dari penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Habib Hussein. Yang kemudian dengan santri-santrinya, ya, mereka membentuk satu komunitas ya, di kawasan Luar Batang ini, ya, sehingga menjadi satu komunitas yang tidak dapat dipisahkan dengan masjid sebagai sarana ya, untuk pengajaran Islam itu. Mas Rizal, kalau kita atau Pemda DKI Jakarta tidak belajar dari kasus di Pasar Ikan pagi tadi, hal yang sama akan terjadi juga pada masyarakat Luar Batang yang rencananya juga akan digusur. Bisakah pemerintah Jakarta itu meniru apa yang dilakukan Bung Karno ketika memindahkan masyarakat Betawi untuk proyek Gelora Bung Karno di tahun 60-an? Ya, menurut saya tadi yang menyambung itu sebenarnya contoh dari Bung Karno, ya, founding fathers kita yang sangat baik ketika dia akan membangun Gelora. Saya itu dapat cerita ya, oral history dari keluarga Pirman Muntako bahwa Bung Karno tuh sering minum di susu di rumahnya Haji Muntako, dan kemudian Haji Muntako itu diminta izinnya, kulo nuwun lah begitu istilah, karena dia dianggap sebagian sesepuh dari kompleks Senayan yang akan diambil alih, digusur gitu. Dan penggusuran itu sendiri sampai pohon-pohonnya dihitung pohonnya itu, dihargai pohonnya, dan penduduknya disiapkan dulu pemukiman di Tebet terutama ya, dan di Selipi kemudian. Nah, kalau kita mengingat penggusuran di Pasar Ikan hari ini dan mungkin juga besok di Luar Batang, saya teringat sebenarnya pada cerita-cerita yang disampaikan Muhammad Husni Tamrin ya, di Gemeente Batavia dan di Pokstrat. Kemudian ketika menteng itu dibangun, itu sebenarnya itu penggusuran pertama yang dilakukan dengan sangat brutal, karena hak-hak masyarakat yang memiliki tanah dan lahan di kawasan menteng itu sama sekali tidak diindahkan. Itu yang kemudian Tamrin ngomong, ini harus ada kompensasinya. Apa kompensasinya? Kampung perbatering, perbaikan kampung, karena mereka terusir. Nah,
sikap menurut saya seperti Tamrin, seperti Soekarno yang mewongke, menganggap masyarakat itu yang kecil itu juga harus diperhatikan, itu sekarang yang hari ini menurut saya hilang. Yang kita wariskan justru konsep-konsep dari kolonial begitu ya, bahwa Jakarta itu dalam umurnya yang panjang itu mewarisi yang buruk-buruk. Mereka lebih mengimajinasikan kota untuk pembangunan dan untuk kepentingan kaum menengah dan kaum atas serta aristokrasi politik. Yang lainnya dianggap itu tidak punya nilai. Bang Jansan, meskipun waktunya sudah lama berselang, apakah apa yang dilakukan oleh MHT maupun Bung Karno ketika tahun 60-an itu bisa diterapkan lagi oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini? Iya, sangat bisa ya. Tadi yang dibilang Bang JJ tadi ya, memang tidak semua pembangunan itu hanya bisa diserahkan kepada pengembang. Nah, ini akar masalahnya ya. Yaitu pemerintah tidak mau memimpin pembangunan. Dia yang mengembangkan kawasan, ya, dia yang katakanlah membangun prasarana, ya. Nah, kalau pemerintah memimpin pembangunan, ini semua sektor akan bergerak. Ya, pengembang menjadi salah satu saja. Kita juga mau lingkungan perkotaan yang baik, yang hijau, ya, yang seperti Singapura katanya. Tapi jangan semuanya seperti itu, begitu. Ya, kita nggak menolak pembangunan. Kita nggak menolak tapi pembangunan. Cara pembangunan itu yang waras pihak-pihak dan lain ini, ya. yang budaya lokal, ya, pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi tadi, lebih sosial itu yang harus dikembangkan. Baik. Jadi kalau pemerintah tidak memimpin pembangunan, ya ini kan konsepnya public sector led development, ya, government driven development. Ya seperti di negara-negara yang sudah maju itu, yang memimpin pembangunan itu pemerintah. Bukan korporasi ya? Bukan Dan korporasi. kita harus ingatkan loh, Pak Jokowi juga dulu dapat nama besar Iya. karena dia memindahkan orang dengan cara-cara yang sangat Dan manusiawi. bahkan ada kontrak politik untuk tidak melakukan penggusuran. Ya, seperti itu harusnya ya? diingatkan itu. Iya, Baik. harusnya. Bu Halimah, setelah rumah ibu yang seharga 200 juta itu dibongkar pagi tadi, untuk kedepannya apa rencana dari ibu bersama warga lainnya di Pasar Ikan untuk bisa bertahan hidup, Bu? Kita maunya masyarakat tuh Pak, biar ganti rugi paling enggaknya gitu. Selama ini kan kita belum ada apa-apa Pak, belum negosiasi, belum apa. Artinya sepeser pun tidak ada uang Sama yang diberikan sekali, Pak. oleh Pemprov DKI Jakarta. Sama sekali Pak, jangankan uang, ngomong sepatah kata pun tidak ada Pak. Langsung SP1 Pak, kita ini kan manusia Pak. SP1 sama SP2 kan selangnya 7 hari, Bu. Iya. Ketika dalam selang 7 hari itu apakah ada dari Pemprov DKI Jakarta ketemu? Sama sekali tidak Pak, nggak ada yang turun. Ibu malam ini mau tinggal di mana jadinya? Ya, belum tahu Setelah nih tadi Pak. berebut katanya dia bilang mau tinggal di tenda di dekat bekas penggusuran. Ya, di mana aja paling ya senemunya ada tenda ya tidur di tenda. Ya kalau ada tetangga ya numpang. Itu aja. Pak. Bagaimana dengan anak-anak yang harus bersekolah besok, Bu? Ya makanya itu Pak, ibu-ibunya pada bingung kok begini amat. Kita ini manusia apa binatang, sedangkan binatang aja mau dipindahin, cari tempat dulu yang enak, dibikinin kandang dulu lah. Kita manusia mahalan sampah kalau sekarang ini Pak, bener. Terus terang, mahalan sampah, bener. Dan tidak- sampah aja dipilihin. Dan tidak ada kemungkinan untuk pindah ke Marunda ataupun ke Rusunawa di Nggak ada Rawabebek? yang mau Pak. Sedangkan kalau orang ngambil rusuh itu bukan tambah enak Pak, tambah susah. Sedangkan kita kan ngontrak Pak seumur hidup. Kesian anak turunan kita. Gitu. Baik. Pak Agus, supaya apa yang dialami oleh warga di Pasar Ikan pagi tadi tidak terulang kembali, apa yang konkretnya akan Anda lakukan dalam waktu dekat ini supaya Pemprov DKI Jakarta bisa mendengar aspirasi dari masyarakat luar Batang? Oke, satu yang kami sebagai kuasa hukum telah menerima dokumen-dokumen terkait dengan alas hak atas tanah, ya, RW 1, RW 2, RW 3. Ya. Dan itu kami sudah pilah-pilah sesuai dengan lingkup wilayah RW, RT, itu sudah kita lakukan. Sehingga kami langsung menindaklanjuti dengan mengajak, ya, meminta Gubernur DKI untuk bermusyawarah. Tunjukkan kamu punya dokumen hukum yang mengklaim bahwa ini adalah aset milik pemerintah DKI. Satu, ya, secara hukum harus mampu dibuktikan di mana batas-batasnya yang namanya di kawasan luar Batang ini. Satu. Kemudian yang kedua, kami tegaskan bahwa terkait dengan dokumen hukum itu pun juga kami sampaikan sudah yang punya sertifikat hak milik loh Mas. Baik. Ya. Dan sudah ada SHGB sebagai sampel kami sampaikan. Ya. Nah, kalau itu dipaksakan dengan kekuasaan, ini kan tidak terlepas dari mindset penguasa. Bahwa yang namanya menguasai tanah itu tidak serta-merta secara otomatis tanah Menghilangkan itu hak orang menjadi lain. hak milik gitu loh.
Baik. Karena itu kewenangan undang-undang. Baik, Jadi kami negara diberi maksud kekuasaan dari- terkait dengan tanah. Jadi kalau tanah negara itu dikuasai bukan berarti dimiliki oleh negara. Karena ada prosedural yang harus dilakukan ketika negara akan memiliki hak atas tanah. Hak atas tanah kan ada HGB, ya HPL. Lah ini kan kewenangan pemerintah cuma menguasai. Baik, kita akan tunggu dari Pemprov DKI Jakarta seperti apa respon dari Iya. permintaan dari warga Luar Batang. Mas Agus, terima kasih. Bu Halimah, terima kasih. Mas Riza, terima kasih. Dan Bang Johansa, terima kasih atas waktu bersama kami. Dan pemirsa, demikian Talk to Anyus malam hari ini yang kami hadirkan langsung dari Masjid Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Saya Aryo Ardi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.